Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam video kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bersama-sama membahas materi fikih ibadah salat bagi musafir. Pada materi kali ini ada dua topik bahasan utama yang akan kita lalui bersama. Yang pertama adalah penjelasan thaharah, khususnya fikih wudu dan tayammum. Kemudian yang kedua adalah penjelasan sholat musafir, yang nantinya akan fokus terhadap fikih sholat jamak, jamak takdim, jamak takhir, dan juga sholat qashar. Baik, kita langsung masuk pada materi pertama, yaitu tentang thaharah. Dalam berthaharah, dalam bersuci, ada beberapa air yang dapat digunakan untuk bersuci. Air untuk bersuci yang pertama adalah air yang turun dari langit atau air hujan. Kemudian yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, keempat air sumur, kelima mata air, keenam air salju, dan yang ketujuh adalah air embun. Kemudian pembagian air dalam thaharah terbagi ke dalam 4 jenis. Jenis yang pertama adalah air yang suci, mensucikan, dan juga tidak makruh, atau bisa disebut air mutlak. Contohnya adalah air hujan, air laut, air tanah, dan air tanah. Kemudian jenis air yang kedua adalah air yang suci, mensucikan, namun makruh. Ini adalah contohnya adalah air musyammas. Air musyammas itu adalah air yang ditaruh dalam bejana, kemudian terpanaskan oleh panasnya matahari. Ini makruh digunakan. Kemudian yang ketiga, air yang suci namun tidak mensucikan. Contohnya air bekas berwudu, mandi besar, atau air yang telah digunakan untuk bersuci sebelumnya. Itu adalah air mustakmal yang tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Air yang suci dan tidak mensucikan yang lainnya adalah air yang telah tercampur dengan benda lain sehingga warnanya berubah, rasanya berubah, serta aromanya berubah. Contohnya adalah kopi dan teh. Selanjutnya jenis air yang keempat, yaitu air yang suci, air yang tidak suci dan juga tidak mensucikan. Contohnya adalah air yang jumlahnya kurang dari 2 kulah atau 190 liter yang terkena atau tercampur dengan najis. Contohnya adalah air dalam ember kecil yang kurang dari 190 liter kemudian terkena cipratan air kencing, maka air tersebut menjadi najis. Selanjutnya, menyamak kulit bangkai. Kulit bangkai binatang itu ternyata bisa menjadi suci dengan cara disamak, kecuali kulit anjing, babi, dan juga peranakannya. Kenapa kok itu tidak bisa menjadi suci meskipun sudah disamak? Karena anjing dan babi serta peranakannya ketika masih hidup pun itu telah najis. Jadi maka sama halnya ketika hewan tersebut telah mati, maka juga tetap najis. Disamak itu artinya dihilangkan bagian lembabnya yang merusak keawetannya, yaitu jika setelah itu direndam air maka bau busuknya tidak akan kembali. Hal ini sesuai dengan penjelasan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Jika kulit disamak maka ia menjadi suci. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, larangan penggunaan bejana emas dan perak. Terdapat hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu dari Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian memakai sutra, janganlah kalian minum dari bejana emas dan perak, dan jangan pula makan dengan memakai piringnya. Sesungguhnya semua itu adalah untuk mereka orang-orang kafir di dunia, dan untuk kita atau orang muslim di akhirat." Penggunaan untuk selain makan dan minum itu dikiaskan dengan keduanya. Jadi tetap diharamkan menggunakan bejana emas dan perak. Dan penggunaan bejana emas dan perak itu diharamkan untuk semua jenis manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Bejana selain dari emas dan perak adalah bejana yang suci, karena hukum asalnya adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Di sini yang diharamkan oleh Allah adalah bejana yang terbuat dari emas dan perak. Selanjutnya, bersiwak. Bersiwak adalah sebuah sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW
dalam setiap keadaan, terkecuali dalam satu waktu, yaitu bagi orang yang berpuasa saat tergelincirnya matahari atau telah memasuki waktu fajar, maka itu tidak disunahkan untuk bersiwak. Kemudian bersiwak itu sangat disunahkan atau sangat dianjurkan dilakukan dalam 3 waktu. Yang pertama saat sebelum sholat, kedua saat bangun tidur, dan yang ketiga ketika ada perubahan aroma mulut yang luar biasa. Itu kita dianjurkan untuk bersiwak. Kemudian istinja atau cebok dan adab membuang hajat. Istinja itu wajib dilakukan setelah buang air besar maupun buang air kecil untuk membersihkan diri dari bekas najis. Cara istinja paling utama adalah dengan batu dengan sejumlah 3 buah. Terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan air untuk menyucikan tempat keluarnya kotoran. Namun apabila kita disuruh memilih hanya salah satu dari keduanya, antara batu atau air, maka beristinja yang lebih afdol atau lebih utama adalah menggunakan air. Adapun adab ketika membuang hajat, yang pertama, tidak di tempat terbuka dengan menghadap atau membelakangi kiblat. Yang kedua, tidak di air yang menggenang. Ketiga, tidak di bawah pohon yang berbuah, di jalanan, dan juga di tempat orang yang berteduh. Yang keempat, tidak di lubang. Yang kelima, tidak sambil berbicara. Dan yang keenam, tidak menghadap ataupun membelakangi matahari. Selanjutnya, materi toharoh wudhu. Rukun wudhu ada 6. Yang pertama adalah niat saat membasuh wajah. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh 2 tangan sampai ke siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh 2 kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, tertib. Adapun sunnah wudhu ada 10. Yang pertama, mengawali dengan basmalah. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan. Yang ketiga, berkumur. Yang keempat, menghirup air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya atau istinsyak. Yang kelima, membasuh semua bagian kepala. Yang keenam, membasuh kedua telinga termasuk bagian dalam dan juga bagian luar. Yang ketujuh, menyela jenggot dan juga jari tangan. Jadi jenggot di sela-sela dan juga tangan juga di sela-sela, baik jari tangan maupun jari kaki. Selanjutnya, mendahulukan anggota badan yang kanan terlebih dahulu, baru yang kiri. Kesembilan masing-masing bagian diulang sebanyak 3 kali, dan 10 dilakukan secara beruntun tanpa jeda. Hal yang membatalkan wudhu: yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Yang kedua, tidur berat. Ketiga, hilang kesadaran karena mabuk ataupun sakit. Yang keempat, bersentuhan kulit tanpa penghalang apapun dengan lawan jenis yang bukan mahram. Yang selanjutnya, menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan. Yang terakhir, menyentuh lingkaran dubur manusia. Ini adalah pendapat ulama terbaru. Kemudian syarat dari wudhu adalah yang pertama Islam. Kedua, tamyiz, yaitu orang yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, bersih dari haid dan nifas. Yang keempat, bersih dari sesuatu yang menghalangi air untuk meresap ke kulit. Yang kelima, tidak ada pada anggota wudhu atau anggota badan yang mengubah air dari kemutlakannya, seperti halnya minyak za'faron. Selanjutnya, syarat dari wudhu adalah mengetahui wudhu itu wajib. Kemudian dapat membedakan wajib wudhu dan sunnah wudhu. Jadi dapat membedakan yang mana yang wajib, mana yang sunnah. Jangan sampai sunnahnya dikerjakan tapi wajibnya ditinggalkan, maka wudhunya tidak akan sah. Kemudian airnya harus suci dan mensucikan atau air mutlak. Selanjutnya, masuk waktu sholat. Yang terakhir, muwalah atau tidak ada jeda lama bagi yang terus-menerus berhadas. Selanjutnya, dasar hukum wudhu dan tayamum. Dasar hukum wudhu dan tayamum terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6, yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum
wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih, dengan cara sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Kemudian niat dari berwudu berbunyi, nawaitul wudhu'a liraf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Artinya, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardhu karena Allah. Materi berikutnya, setelah wudu kita masuk materi tayamum. Tayamum sebagai pengganti wudu ketika tidak ada air memiliki beberapa syarat. Syarat tayamum yang pertama, adanya udzur, misal karena perjalanan atau karena sakit. Kedua, masuk waktu sholat. Yang ketiga, telah berusaha mencari air tapi tidak didapatkan. Yang keempat, ada air tapi sulit untuk digunakan. Misalkan air yang ada itu tinggal sedikit untuk persediaan bekal minum dan tidak ada air selain itu, maka ini dibolehkan untuk tayamum. Yang terakhir, tersedia tanah yang suci mengandung debu. Adapun rukun dari tayamum, yang pertama niat, kedua mengusap wajah, yang ketiga mengusap kedua tangan sampai dengan siku, yang keempat tertib. Sunnah tayamum sendiri adalah yang pertama mengucap basmalah, yang kedua mendahulukan bagian kanan, dan yang ketiga dilakukan berurutan tanpa berhenti atau jeda yang lama. Hal-hal yang membatalkan tayamum ada 3. Yang pertama, semua perkara yang membatalkan wudhu itu juga dapat membatalkan tayamum. Yang kedua, tayamum akan menjadi batal ketika kita melihat air di luar waktu sholat. Yang ketiga, murtad. Dalil dari atau dasar hukum dari tayamum sama dengan dasar hukum wudhu, yaitu tadi yang telah dibacakan surat Al-Ma'idah ayat 6. Kemudian niat dari tayamum berbunyi, nawaitut tayammuma bi istibahatil sholati fardhon lillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Nah, berikut ini adalah cuplikan video praktik tayamum. Nawaitu tayammum li istibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Baik, selanjutnya kita masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu sholat musafir. Yang pertama ada sholat jamak dan qashar.
Sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim adalah penggabungan dua waktu sholat fardu ke dalam satu waktu sholat. Ke dalam satu waktu sholat yang pertama. Contohnya adalah jamak takdim duhur asar, di mana duhur dan asar itu dikerjakan di satu waktu, yaitu di waktu duhur. Yang kedua adalah sholat jamak takhir, yaitu adalah penggabungan dua waktu sholat fardu ke dalam satu waktu sholat yang terakhir. Contohnya sholat jamak takhir duhur asar, di mana dikerjakan di waktu asar. Jadi sholat duhur dan sholat asar itu dikerjakan pada satu waktu, yaitu di waktu asar. Itu adalah jamak takhir. Yang ketiga, sholat musafir adalah sholat qashar. Qashar artinya meringkas, yaitu meringkas sholat fardu yang awalnya berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat disebabkan syarat-syarat tertentu. Contohnya, meringkas sholat duhur yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Terdapat catatan, sholat yang boleh dijamak hanyalah sholat maghrib dengan isya dan sholat duhur dengan sholat asar. Sholat yang boleh dikosor hanya sholat fardu yang berjumlah 4 rakaat saja. Jadi sholat yang 2 rakaat ataupun 3 rakaat itu tidak dapat dikosor atau diringkas. Kemudian dasar hukum sholat qashar, yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 101 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza dharabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surat An-Nisa ayat 10. Selanjutnya, dasar hukum sholat jamak. Sholat jamak ini dasar hukumnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bunyinya, An Anasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rahala qabla an tazigha syamsu akhara dhuhra ila waqtil asri thumma nazala yajma'u bainahuma fa in zaghat qabla an yartahila shallat dhuhra thumma rakiba. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dari Anas ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berangkat dalam perjalanan sebelum tergelincir matahari, maka beliau takhirkan sholat duhur ke waktu asar. Kemudian beliau berhenti untuk menjamak keduanya, yaitu sholat duhur dan asar. Jika matahari telah tergelincir sebelum berangkat, maka Rasulullah sholat duhur dulu, kemudian beliau sholat duhur dulu. Kemudian beliau sholat duhur dulu, baru beliau naik kendaraan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang selanjutnya, syarat jamak takdim. Syarat jamak takdim yang pertama, dimulai dari sholat yang pertama. Kemudian niat jamak pada sholat yang pertama. Ketiga, mualah atau tanpa jeda lama di antara kedua sholat. Jadi setelah sholat misalkan jamak takdim duhur asar, maka setelah selesai sholat duhur atau sholat yang pertama, maka tidak boleh diberi jeda yang terlalu lama antara keduanya. Langsung berdiri untuk melaksanakan sholat asar. Keempat, masih adanya udzur, misalkan musafir atau hujan. Yang kedua, syarat jamak takhir. Yang pertama, niat jamak takhir di waktu sholat yang pertama. Artinya ketika kita mau melaksanakan sholat jamak takhir, misalkan sholat duhur dan asar, kita mau sholat jamak takhir duhur asar, maka di waktu sholat duhur kita telah niat untuk sholat jamak takhir. Karena kalau kita di waktu yang sholat pertama tidak niat, maka kita harus mengqadha sholat yang pertama, dan itu bukan termasuk sholat jamak takhir. Kemudian syarat jamak takhir yang kedua adalah adanya udzur hingga sempurnanya sholat kedua, misalkan karena safar atau bepergian. Selanjutnya, syarat sholat qashar. Yang pertama, jarak safar minimal 2 marhalah atau kurang lebih 81 km. Yang kedua, safarnya mubah, artinya safarnya itu tidak dalam tujuan maksiat.
Yang ketiga, mengetahui qosornya diperbolehkan. Keempat, niat qosor saat takbiratul ihram. Yang kelima, sholatnya jenis sholat 4 rakaat. Artinya kita tidak boleh mengqosor sholat jenis sholat fardu yang 3 rakaat ataupun 2 rakaat. Yang keenam, dalam keadaan safar. Jadi kalau kita tidak safar, ini berarti tidak boleh mengqosor. Yang ketujuh, tidak menjadi makmum pada imam yang mukim. Selanjutnya, rukun sholat jamak maupun sholat qosor itu sama saja dengan rukun sholat fardu pada umumnya, hanya berbeda pada niatnya. Ya seperti halnya rukun sholat pada umumnya, yang pertama niat, kedua takbiratul ihram, ketiga berdiri jika mampu, keempat membaca al-fatihah pada tiap rakaat, kelima rukuk dengan tumak ninah, i'tidal dengan tumak ninah, sujud 2 kali dengan tumak ninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah, duduk tasyahud akhir dengan tumak ninah, membaca tasyahud akhir, membaca shalawat nabi pada tasyahud akhir, membaca salam yang pertama, dan tertib. Sama seperti rukun sholat fardu pada umumnya. Kemudian berikut ini adalah niat sholat jamak takdim. Ini adalah sholat yang pertama, ini adalah niat sholat jamak takdim duhur asar. Yang kedua adalah niat sholat jamak takdim maghrib isya. Yang pertama, usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat jamak takdim maghrib isya. Usolli fardhul maghribi 3 raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Kemudian berikut ini adalah niat sholat jamak takhir. Yang pertama adalah niat sholat jamak takhir sholat duhur asar. Yang kedua adalah niat sholat jamak takhir maghrib isya. Yang bunyinya yang pertama, usolli fardhud duhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a ta'khirin lillahi ta'ala. Yang kedua, usolli fardhul maghribi 3 raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a ta'khirin lillahi ta'ala. Kemudian untuk niat sholat qosor, karena yang berjumlah 4 rakaat hanya 3 sholat, yaitu duhur, asar, dan maghrib, duhur, asar, dan isya, maka hanya ada 3 niat ini. Yang pertama, usolli fardhud duhri raka'ataini mustaqbilal qiblati qasran lillahi ta'ala. Ini adalah niat untuk sholat qasar duhur. Kemudian untuk niat sholat qasar asar bunyinya usolli fardhul asri raka'ataini mustaqbilal qiblati qasran lillahi ta'ala. Yang ketiga, niat untuk sholat qasar isya. Usolli fardhul isya'i raka'ataini mustaqbilal qiblati qasran lillahi ta'ala. Ya tadi teman-teman, sedikit materi ringkas mengenai sholat fikih sholat musafir. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.